Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di acara podcast Babi Bu, bareng-bareng bincang-bincang buahnya. Pada kesempatan podcast kali ini, kita akan membahas seputar pendaftaran peserta didik baru di MTS dan MA Pusunan Kalijogo tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Nah, narasumber kita kali ini adalah Ketua PBDB Bapak Muhammad Arifin. Untuk lebih jelasnya, kita langsung berkenalan dengan beliau. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Dea atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Muhammad Arifin SPDI. Saya adalah salah satu guru di lembaga MTS MA Sunan Kalijogo ini. Dan untuk tahun ini saya dipercaya sebagai Ketua PBDB di MTS MA Sunan Kalijogo Negeri. Nah, seperti itu dia, insya Allah perkenalannya cukup sedikit saja. Baik, selanjutnya saya langsung bertanya terkait dengan pendaftaran ya Pak. Iya. Apakah di MTS dan MA Sunan Kalijogo sudah dibuka pendaftaran? Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk pendaftaran di MTS MA Sunan Kalijogo ini sudah dibuka dia. Yang perlu teman-teman ketahui atau ada diketahui bahwa di MTS MA Sunan Kalijogo ini dibagi menjadi kedua gelombang. Untuk gelombang yang pertama, insya Allah sudah ditutup kemarin pada tanggal 31 Maret. Kemudian untuk yang gelombang kedua, bagi teman-teman atau adik-adik yang belum daftar, sudah dibuka lagi gelombang yang kedua sampai nanti pada pertengahan bulan Juli tahun 2023. Seperti itu dia informasi untuk pendaftarannya. Ya. Apa sih syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peserta yang mau sekolah di MTS dan MA Sunan Kalijogo ini Pak? Oke. Untuk syarat-syarat pendaftarannya cukup mudah dia, yaitu kami informasikan yang pertama yaitu adik-adik atau teman-teman semuanya silahkan untuk mengambil berkas formulir seperti ini, berkas formulir di lembaga kami. Kemudian formulir itu diisi, kemudian dilengkapi dengan beberapa syarat-syarat. Yang pertama, untuk lampiran formulirnya itu adalah fotokopi akte kelahiran. Fotokopi akte kelahiran. Kemudian yang kedua adalah fotokopi kartu keluarga atau KK. Kemudian fotokopi KTP orang tua, ayah dan ibu. Kemudian fotokopi kartu PKH KIP itu bagi yang memiliki. Bantuan. Iya, seperti bantuan itu nanti kita ajukan untuk program beasiswa biasanya BSF. Kemudian selanjutnya adalah fotokopi piagam kejuaraan. Nah, bagi adik-adik atau teman-teman semuanya yang memiliki prestasi baik akademik ataupun non akademik, misal adik-adik memiliki prestasi juara 1, 2, atau 3 di kelasnya, itu silakan nanti difotokopi. Bukti fisiknya bisa berupa raport ataupun juga piagam yang menyatakan bahwa adik-adik itu memiliki peringkat di peringkat 1, 2, dan 3 di kelasnya. Kemudian juga non akademik, misalkan adik-adik itu pernah mengikuti perlombaan baik di tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, ataupun juga di level nasional maupun internasional. Silakan itu piagam-piagam itu nanti difotokopi, kemudian juga dilampirkan pada berkas pendaftaran yang ada di sini di map ini. Nah, semua berkas nanti apabila sudah tercukupi, silakan nanti dikembalikan di sekretariat panitia PBDB di MTS MA Sunan Kalijogo Negeri. Seperti itu, untuk syaratnya cukup mudah, tidak terlalu ribet. Dan satu lagi lupa, yaitu fotokopi ijazah, baik fotokopi ijazah SD, MI untuk yang masuk ke MTS, kemudian fotokopi ijazah MTS atau SMP yang masuk ke madrasah aliyah. Itu bisa menyusul karena sampai saat ini kan masih belum keluar ijazahnya. Yeah. Itu bisa menyusul. Oke, insya Allah itu informasi untuk syarat-syarat pendaftarannya. Harus kalian ingat ya guys. Oke. Apakah ada program beasiswa untuk calon peserta didik baru ini Pak? Untuk program beasiswa di MTS MA Sunan Kalijogo Negeri ini cukup banyak, jadi nggak banyak, banyak. Jadi ada beberapa program beasiswa yang bisa adik-adik dapatkan ketika sekolah di madrasah MTS MA Sunan Kalijogo Negeri. Kita bahas poin per poin. Yang pertama, bagi adik-adik di tingkat SD dan MI, apabila nanti daftar di lembaga kami, beasiswa yang pertama adalah adik-adik ketika daftar di Sunan Kalijogo Negeri ini
otomatis nanti akan mendapatkan gratis seragam olahraga. Jadi mulai dari gelombang 1 ataupun gelombang 2 bagi adik yang daftar nanti langsung mendapatkan gratis seragam olahraga. Kemudian beasiswa yang kedua adalah pendaftarannya. Jadi pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Gratis Ya gratis. Kemudian tadi yang saya sebutkan tadi bagi adik-adik yang memiliki juara 1, juara 2, juara 3, kelas 6 semester ganjil, berarti semester yang kemarin. Semester yang kemarin itu dibuktikan dengan fotokopi rapot ataupun juga fotokopi piagam. Nanti adik-adik akan mendapatkan gratis seragam keseluruhan. Jadi seragam di madrasah itu kan ada beberapa nih deh. Jadi yang dipakai pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan plus seragam olahraga. Nanti bagi adik-adik yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3 semester ganjil kelas 6 kemarin itu akan mendapatkan gratis seragam secara keseluruhan. Nah, bisa bayangkan, jadi adik-adik yang memiliki prestasi di kelas 6 itu kita apresiasi, sehingga adik-adik nanti akan sedikit lah minimal meringankan biaya orang tua. Bayangkan berapa seragam tadi kan gitu. Kemudian juara 1 di bidang non akademik, baik akademik ataupun non akademik yang seperti tadi juga dibuktikan dengan piagam kejuaraan. Nanti juga akan mendapatkan gratis seragam secara keseluruhan plus nanti ada pembinaan berkelanjutan. Jadi misalkan nih ada adik-adik yang punya basic di bidang olahraga, misalkan futsal atau bulu tangkis. Jadi nanti selain mendapatkan beasiswa di madrasah juga akan kita lakukan pembinaan secara berkelanjutan. Harapan kami nanti adik-adik yang sudah berprestasi di sekolahnya dulu baik di SDMI ini nanti bisa berprestasi lagi di lembaga sini. Kita bina, nanti kita ikutkan event-event yang berkelanjutan. Dan ada informasi lagi deh yang perlu Bapak sampaikan, yaitu terkait dengan prestasi yang ada di MTS Sunan Kalijogo Ngantri. Jadi awal tahun kemarin kita mengikuti kegiatan lomba Pekan Olahraga dan Seni atau Perseni tingkat Kabupaten Blitar yang diikuti oleh MTS Kabupaten Blitar. Alhamdulillahnya lembaga kita mendapatkan prestasi. Yang pertama ada juara 1 catur, juara 1 atletik, kemudian juara 1 bahasa Inggris, juara 2 tenis meja, dan juara 2 menyanyi. Jadi dari hasil beberapa kali latihan dengan para pembina yang ada di lembaga kita, alhamdulillahnya anak-anak mampu berprestasi. Jadi ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya yang daftar nanti di Sunan Kalijogo, bahwa Sunan Kalijogo ini menjadi salah satu barometer terkait dengan prestasi yang ada di Kabupaten Blitar khususnya. Kemudian juga ada beasiswa anak yatim. Jadi bagi teman-teman yang memiliki tetangga saudara yang kebetulan yatim atau yatim piatu, nanti ada program beasiswa mulai masuk sampai dengan lulus nanti biaya pendidikan ditanggung oleh madrasah. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa yang ada di madrasah MTS Sunan Kalijogo dan juga MTS Sunan Kalijogo bagi anak-anak yang memang yatim begitu. Nanti biaya pendidikannya akan ditanggung oleh madrasah mulai dari awal masuk sampai dengan lulus di. Kemudian untuk yang madrasah aliyahnya, beasiswanya yang pertama adalah bagi adik-adik yang dari SMP ataupun MTS yang masuk di MA Sunan Kalijogo Ngantri ini gratis seragam identitas bagi teman-teman atau adik-adik yang di kelas 9 itu peringkat 1 sampai peringkat 5. Jadi nanti ada gratis seragam identitas bagi anak-anak itu yang memiliki prestasi ketika kelas 9-nya itu peringkat 1 sampai peringkat 5 dibuktikan dengan tadi fotokopi rapot atau piagam. Kemudian juga gratis biaya pendidikan penuh bagi siswa yang ranking 1 mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Maknanya begini, dia masuk di kelas 10, kemudian ketika semesteran itu dia peringkat 1. Maka biaya pendidikannya dia setelahnya itu mendapatkan beasiswa dari madrasah, dia tidak perlu lagi untuk membayar biaya pendidikan. Nanti semester selanjutnya terus mempertahankan peringkat 1 sampai nanti lulus, berarti otomatis dia nanti akan mendapatkan beasiswa penuh dengan syarat dia mampu mempertahankan prestasinya.
Jadi adalah salah satu kebijakan dari kepala madrasah yang sangat luar biasa menurut saya, sehingga ini anak-anak yang sekolah di MTS Maison Kalijogo Ngadi ini apabila mampu menunjukkan prestasinya, kita apresiasi dia. Kemudian selanjutnya juga mendapatkan gratis seragam olahraga bagi anak-anak yang otomatis daftar di Sunan Kalijogo, sama seperti MTS tadi. Sekiranya itu beberapa beasiswa yang ada di Madrasah Sunan Kalijogo, baik MTS ataupun MA. Setelah itu juga tadi ada PKH, KIP dan sebagainya. Bagi adik-adik yang memiliki kartu tersebut, kita akan ajukan untuk mendapatkan beasiswa. Seperti itu. Kira-kira fasilitas yang di madrasah apa saja sih, Pak? Oke, untuk fasilitas di Madrasah Sunan Kalijogo ini baik MTS ataupun Aliyah, itu yang pertama adalah yang jelas gedung milik sendiri deh. Jadi kita tidak numpang ataupun nyewa. Jadi gedung milik sendiri, lantai 2, kemudian juga ruang kelas atau sarana prasarana yang memadai mencukupi. Kemudian juga ada laboratorium komputer, kemudian juga ada perpustakaan, ruang ibadah, kemudian juga ada koperasinya, kemudian juga tempat-tempat yang istilahnya bisa digunakan untuk kegiatan ekstra seperti ini, tempat podcast ini. Nah, ini adalah salah satu fasilitas yang kami sediakan sebagai penunjang untuk kreativitas peserta didik yang ada di Sunan Kalijogo Ngadi, dan juga perlengkapan lain yang sekiranya bisa menunjang terkait dengan proses pendidikan selama menimba ilmu di Sunan Kalijogo. Seperti itu. Dan ada lagi ini tambahan untuk fasilitas yang lainnya, mungkin bagi adik-adik utamanya yang dari SDNI yang rumahnya jauh, kemudian orang tuanya tidak bisa mengantar ke sekolah, kita juga menyediakan armada antar jemput siswa. Jadi nanti apabila adik-adik menginginkan, nanti bisa musyawarah dengan pihak sekolah yang juga ada Jack atau ojek kita sediakan. Oke, lanjut. Apakah ada kegiatan lain seperti ekstrakurikuler? Kalau untuk ekstrakurikuler di Madrasah Sunan Kalijogo ini banyak sekali. Jadi kita awali dari MTS dulu. Untuk MTS kegiatan ekstrakurikulernya yang pertama adalah ada pramuka. Pramuka, karena pramuka di MTS Sunan Kalijogo Ngadi ini salah satunya menjadi ikon di madrasah karena prestasinya. Jadi yang terbaru ini untuk ekstra pramuka yaitu meraih juara 1 lomba pramuka tingkat kabupaten Blitar. Ini levelnya adalah SMP MTSD. Alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kemudian juga ada LT3 yang kemarin dilaksanakan di Sutojaya, itu juga mendapatkan beberapa prestasi. Kemudian juga ada ekstra marching band Duta Suara Buana. Jadi kalau teman-teman di awal tahun kemarin melihat Pawai, Pawai membuka pendaftaran siswa baru, kita mengadakan karnival yang luar biasa itu. Nah, di barisan pertama itu ada marching band Duta Suara Buana. Kemudian juga ada pencaksilat, ada bulu tangkis, ada futsal, ada catur, ada ekstra sinematografi. Jadi kalau teman-teman melihat atau mengikuti channelnya Matsuka Jaya, di situ ada beberapa karya dari anak-anak, baik itu film pendek ataupun karya-karya yang lainnya. Kemudian juga ada taktil Al-Quran, ada kelas olimpiade, dan juga ada kelas ekstra bola voli, dan juga ekstra-ekstra yang lainnya. Yang intinya begini, apapun bakat minat dari anak-anak itu, apabila memang kami mengetahui bakat dari anak-anak itu, kita akan menyediakan fasilitasnya. Karena bakat minat anak itu kan macam-macam. Jadi bisa jadi apa yang saya sampaikan tadi itu tidak ada pada kriteria adik-adik semuanya. Kemudian adik-adik menginginkan diadakan ekstra gitu. Seperti contohnya yang di Aliyah kemarin kan mengusulkan ada ekstra tata boga. Ya beberapa waktu lalu sudah kita angkat nih ceritanya. Jadi anak-anak ingin ada ekstra tata boga. Ya kita sediakan, kita upayakan. Kemudian untuk yang madrasah Aliyah, ekstrakurikulernya itu ada pramuka, ada saka bayangkara, ada saka bakti husada, kemudian juga ada sholawat al-mubarok, ada futsal, kemudian tata rias. Ini bagi anak-anak cewek khususnya yang hobi rias make up gitu, yang cita-citanya menjadi perias gitu, itu juga kita sediakan. Kemudian TI, teknik informatika, las listrik, mesin bubut, kemudian bulu tangkis, public speaking, dan juga yang terbaru tata boga.
Jadi kalau mau ekstra banyak sekali ekstra yang ada di MTS SMA Sunan Kalijogo, tinggal milih. Kalau dia sendiri mengikuti ekstra apa coba? Kalau saya mengikuti public speaking. Nah, public speaking. Nah, ini adalah salah satu hasil adik-adik atau teman-teman semuanya. Jadi dia ini adalah salah satu siswa di SMA Sunan Kalijogo yang mengikuti ekstra public speaking. Alhamdulillahnya ilmunya langsung dipraktekkan di sini teman-teman. Jadi lewat podcast ini. Oke, itu insya Allah informasi terkait dengan ekstra kurikulum. Selanjutnya, menurut Bapak apa sih yang membedakan madrasah kita dengan sekolah lain sehingga calon peserta didik harus memilih sekolah MTS dan MA Plus Sunan Kalijogo? Apa yang membedakan sekolah MTS atau lembaga kita dengan sekolah yang lainnya? Kalau menurut Bapak sih kita ambil yang pertama adalah dari pembiasaannya. Jadi di Sunan Kalijogo ini sangat menekankan sekali terkait dengan pembiasaan. Yang pertama, ketika anak-anak datang ke madrasah itu ketika di gerbang seperti biasanya harus salim dengan Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Kemudian selanjutnya ketika sudah masuk di dalam kelasnya masing-masing, tidak lupa anak-anak untuk selalu membaca surat pendek dan juga doa-doa. Ini penting karena mengawali segala sesuatu dengan hal yang positif yang baik itu menjadi motivasi tersendiri. Jadi anak-anak membaca surat pendek, kemudian juga doa sebelum belajar, kemudian juga pembiasaan ketika ketemu dengan temannya harus saling tegur sapa dengan mengucap salam, bersaliman, kemudian juga nanti ada pembiasaan sholat duha. Jadi anak-anak ini kita biasakan untuk melaksanakan kegiatan sholat duha, kemudian juga sholat zuhur berjamaah. Ini menjadi suatu hal yang sangat kita bangun agar anak-anak nanti terbiasa di dalam melaksanakan pembiasaan semacam ini. Kemudian juga ada kegiatan seperti Yasin. Setiap hari Jumat itu kita sebelum pembelajaran kita Yasin bersama. Kemudian nanti juga ada istighosah Jumat Pahing yang sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu bersama dengan orang tua wali. Jadi khusus untuk istighosah Jumat Pahing ini tidak hanya melibatkan guru, siswa, tapi juga melibatkan orang tua atau wali yang ada di rumah. Harapan kita apa? Kita berdoa sama-sama bermunajat kepada Allah agar semua hajat keinginan kita semuanya itu bisa dikabulkan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah yang membedakan dengan madrasah yang lain, madrasah kita itu terpadu dengan madrasah diniyah. Ini salah satu sampel teman-teman. Jadi banyak sekali kita temukan anak-anak itu yang ternyata ketika masuk kelas 7 itu masih ada yang belum bisa baca Al-Quran, ada yang sholatnya belum bisa penuh. Nah, setelah kami teliti dan sebagainya itu ada di antara mereka itu yang sudah tidak mau lagi ngaji. Padahal ngaji itu menjadi solusi bagi anak-anak untuk meningkatkan keimanan. Sehingga walaupun di madrasah kita itu sudah basicnya adalah agama, tetapi kita juga akan lebih meningkatkan lagi intensitasnya dengan adanya madrasah diniyah ini. Nah, adapun guru-guru madrasah diniyah itu kita ambil dari ustadz-ustadz yang dari luar, dari pondok-pondok pesantren. Jadi untuk madrasah diniyah ini yang ngajar bukan dari bapak ibu guru yang biasanya ngajar anak-anak, tapi kita ambilkan dari ustadz-ustadz yang dari luar, dari pondok pesantren. Harapan kami akan lebih memperdalam keilmuan agamanya mereka. Jadi ini adalah salah satu yang membedakan di madrasah kita. Selain itu juga adalah penekanan terkait dengan adab dan akhlak anak. Jadi kita lihat sendiri bahwa di luar sana itu banyak anak-anak yang perilakunya itu kurang pantas, baik dari segi moralnya, semuanya. Dan kita tekankan terkait dengan adab ini, sopan santunnya, unggah-ungguhnya itu benar-benar kita tekankan. Nah, salah satu bentuknya adalah seperti ini. Dia kan sudah tahu sendiri. Jadi ketika selesai sholat duha ataupun juga sholat zuhur, selalu yang menjadi imam itu memberikan tausiah. Kurang lebih sekitar 3 menit sampai 5 menit, selalu memberikan tausiah kepada anak-anak, selalu mengingatkan anak-anak terkait dengan banyak hal, baik terkait dengan perilakunya, kesehariannya, semuanya itu. Jadi bisa dipastikan bahwa Sunan Kalijogo ini lebih menekankan kepada adab dan akhlak anak, sehingga nanti ketika keluar dari Sunan Kalijogo ini mereka benar-benar menjadi generasi yang bisa dibanggakan, baik oleh orang tua, kemudian guru dan juga masyarakat. Selain juga tadi cuma dengan pendidikannya. Oke, itu insya Allah yang bisa saya sampaikan terkait dengan
apa sih bedanya MTS Emas Kalijogo dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan kali ini. Sebelumnya saya tutup adakan pesan-pesan yang Bapak sampaikan untuk teman-teman yang melihat video podcast ini, Pak. Oke, sebelum acara ini berakhir, ada sedikit pesan-pesan atau hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama adalah tadi bahwa di MTS Emas Kalijogo ini sudah dibuka pendaftaran. Untuk saat ini sudah masuk pada gelombang yang kedua. Kita tutup pada bulan Juni. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang saat ini masih bingung nih memilih sekolah di mana di Kecamatan Binangun khususnya, silahkan tidak usah ragu untuk gabung bersama dengan kami. Insya Allah selama 3 tahun dan nanti lanjut di Alia selama 6 tahun berada di Sunan Kalijogo ini, banyak hal yang akan kita dapatkan, baik dari pendidikan secara akademiknya, kemudian juga ilmu keagamaannya, ekstrakurikulernya, semuanya di Sunan Kalijogo ini paket komplit. Dan tidak kalah pentingnya kita ketahui bahwa di Sunan Kalijogo ini kan terakreditasi A, dan Sunan Kalijogo ini menjadi salah satu rujukan bagi orang tua untuk menyekolahkan di di lembaga pendidikan, karena sudah terpercaya dari sejak tahun 1985. Itu lama sekali sehingga ini menjadi salah satu barometer bahwa untuk memilih sekolah yang terbaik, Sunan Kalijogo Ngagri adalah solusinya. Dan tadi ada yang satu lupa ada satu ini kartu kuning namanya. Jadi ketika teman-teman nanti atau adik-adik sudah daftar, nanti otomatis adik-adik akan mendapatkan kartu pendaftaran seperti ini sebagai bukti bahwa adik-adik sudah terdaftar resmi di Sunan Kalijogo. Terakhir, pesan saya kepada dia dan juga teman-temannya, selalu berkreativitas, selalu berkarya, selalu mengembangkan bakat dan potensinya agar bisa nanti membanggakan kedua orang tua, guru, dan juga orang-orang yang disayangi. Itu insya Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wah, ternyata mudah sekali ya Pak daftar di MTS SMA Sunan Kalijogo itu. Baik, saya rasa sudah cukup untuk podcast hari ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.